Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jauza Alidreja. Saya bersama dengan rekan sekelompok saya, yaitu ada Wisnu Duogadwibowo, Rajina Agastya Aritmika, dan Nathanael Kristanto Pangaribuan. Kami dari kelompok 5, kelas 23, mata kuliah umum pengenalan komputasi. Di sini kami akan memaparkan peran tugas besar kami mengenai analisis data upah pekerja di bidang artificial intelligence dan machine learning. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Dewasa ini sudah banyak kita saksikan di sekeliling kita majunya teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Implementasinya pun beragam, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, hingga dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan. Bahkan, sedang digiatkan pula artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang bertujuan untuk memudahkan hajat manusia. Kehadirannya kini juga sudah tak begitu asing. Hal ini tentunya tak lepas dari peran orang-orang di baliknya. Profesi pada bidang seperti artificial intelligence dan machine learning sedang menjadi incaran banyak orang karena digadang menjadi profesi yang paling dibutuhkan di masa depan. Selain itu, kebutuhan dunia kerja akan orang yang mahir di bidang tersebut juga terus meningkat. Oleh karena itu, upaya yang ditawarkan pun terbilang cukup tinggi dibandingkan profesi lainnya. Berdasarkan untayan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis data mengenai upah pekerja di bidang artificial intelligence dan machine learning. Deskripsi data. Jadi, untuk deskripsi data kali ini yang akan kita gunakan yaitu data yang berformat .csv dengan nama salaries.csv dengan ukuran file 7,2 KB. Nah, untuk dapat digunakan dengan mudah, maka data tersebut harus disimpan dalam variables, misal variabel data. Nah, kita menggunakan pandas dari Python dan sehingga ketika kita ketik akan menggunakan data sampai dengan pd.readcsv dengan nama file tersebut yaitu salaries.csv. Nah, lalu pada saat ditampilkan, maka akan muncul data tersebut. Data tersebut terdiri dari 1332 baris dan 11 kolom. Dan data ini dapat didapatkan dari kumpulan dataset yang terdapat di kaggle.com. Jadi jenis data. Ada beberapa jenis-jenis data yang akan kita olah kali ini. Yang pertama, ada work year, yaitu merupakan tahun dibayar penghasilan yang termasuk dalam tipe kuantitatif continuous. Lalu ada experience level, yaitu level posisi karir pegawai. Nah, ada 4 macam, yaitu entry level, mid level, senior level, dan executive level. Nanti ketika ditampilkan, akan disingkat-singkat seperti yang ada ditampilkan di layar ini. Lalu bagian ini termasuk tipe data ordinal, categorical ordinal. Lalu ada employment tab yang terdiri dari part-time, full-time, contract, dan freelance. Dan bagian ini termasuk tipe data kategorical ordinal juga. Lalu ada job title yang berarti posisi pekerja yang berupa titel kepegawaian. Lalu ada salary, yaitu jumlah penghasilan dari pekerja tersebut dalam mata uang masing-masing negara dari pegawai tersebut. Lalu ada salary currency, yaitu mata uang yang digunakan untuk membayar gaji tersebut. Lalu salary in USD, yaitu semua salary itu sudah diubah ke dalam US dollar agar dapat memudahkan kita melakukan pengolahan data. Lalu ada employee residence, di mana negara tempat pegawai tersebut tinggal. Lalu ada remote ratio, yang berarti 0, artinya tidak ada kerja dari rumah, yang artinya full work from office. Lalu ada 50, yaitu setengah kerja rumah dan setengah dari kerja kantor atau hybrid. Lalu ada 100% yang dimana sepenuhnya kerja dari rumah. Lalu 10, company location, yaitu negara lokasi perusahaan dari pegawai tersebut. Lalu ada 11, ada company size, yang terdiri dari 3 kategori, yaitu S, yaitu terdiri dari kurang dari 50 pegawai, lalu M, 50 sampai 250 pegawai, dan L, yaitu perusahaan dengan lebih dari 250 pegawai. Yang pertama, kita akan mendeskripsikan data tersebut. Nah, kita menggunakan kode sintaks df.describe, di mana df tersebut merupakan definisi dari data tersebut. Yang tadi itu kalau misalnya data, ini kita sama dengan df. Nah, di sini ada beberapa yang dapat kita dapatkan ya. Contohnya ada count, min, standar deviasi, ada extreme minimum, ada persentil 25, 50, 75, lalu ada extreme maksimum. Untuk keterangannya lebih lanjut dapat dilihat pada slide berikut, slide ini. Lalu kita akan mengambil 5 nilai maksimum. Kita akan mengambil sampel 5 nilai maksimum dari salary in USD. Kenapa salary in USD? Karena merupakan data yang sudah disamakan dari masing-masing mata uang. Berikut datanya. Lalu ada minimum salary, yaitu gaji terkecil yang dalam US dollar yang kita dapatkan dari data ini. Sampel data 5 gaji terkecil.
Lalu lanjut, yaitu kita melakukan perbandingan antara tahun didapatkannya dengan experience level yang ada. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa trennya adalah tahun 2022 itu data yang paling banyak diambil ya. Lalu ada bagian employment type dengan experience level, dan di sini trennya yang dapat kita lihat adalah bahwa tipe pegawai yang full time itu masih merupakan tipe yang paling dominan dalam hal ini. Lanjut. Ini adalah merupakan job title dengan perbandingannya adalah posisi dalam tindak kepegawaian tersebut dapat diketahui ada 64 roles yang berarti ada 64 jenis macam pekerjaan di bidang AI yang mana kita singkat saja sekarang, yaitu kita ambil beberapa yang pertama dan beberapa yang terakhir. Visualisasi data lanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data. Nah, visualisasi data yang saya pakai ada menggunakan library Seaborn, SCNS. Kenapa Seaborn? Seaborn ini berisi berbagai macam pola dan plot untuk melakukan visualisasi data. Tentunya Seaborn ini dapat mengakomodasi tema yang menarik, selain itu dapat membantu mengkompilasi seluruh data menjadi satu plot. Karena kita kan ingin membandingkan beberapa kategorial dalam satu plot. Sedangkan Matplotlib ini digunakan itu untuk membuat grafik dasar seperti biasa gitu. Jadi nggak bisa mengkompilasikan beberapa data menjadi satu. Nah, pertama perbandingan kategorial 1. Dengan pseudocode seperti di layar ya, di mana CNS yaitu kita memanggil Seaborn-nya itu, kemudian kita menggunakan count plot, kemudian count plot itu berisi data yang sama dengan data frame, artinya data frame itu udah diinisialisasi di awal, kemudian X yaitu sumbu X yang berisi component size, Q sama dengan work year. Nah, inilah keuntungan dari Seaborn ini. Jadi dia di sumbu X ini kita bisa menggabungkan antara component size dan work year sehingga terdapat tiga grafik dalam satu variabel. Nah, untuk warnanya itu menggunakan warna purple. Nah, jangan lupa untuk menampilkannya kita menggunakan plt.show. Kemudian untuk kesimpulannya, pada tahun 2020 paling banyak adalah perusahaan dengan ukuran large. Pada tahun 2021 paling banyak adalah perusahaan dengan ukuran large. Dan pada tahun 2022 paling banyak adalah perusahaan dengan ukuran medium. Selanjutnya, mengenai perbandingan kategorial 2. Nah, ini mungkin agak cukup complicated atau cukup sulit pseudocode-nya, tapi pseudocode-nya bisa lihat di depan layar. Ini hanya seperti menggabungkan antara company location untuk subplot pertama yaitu company location versus work year. Untuk subplot kedua itu company location versus experience level. Nah, untuk kesimpulan didapat pada subplot pertama. Untuk lokasi perusahaan terbanyak pada tahun 2020 ada di US sebanyak 30, lokasi perusahaan terbanyak pada tahun 2021 ada di US sebanyak 101, dan lokasi perusahaan terbanyak pada tahun 2022 ada di US sebanyak 808. Kemudian untuk kesimpulan subplot kedua. Untuk lokasi perusahaan dengan pekerja dengan pengalaman MI terbanyak ada di US, lokasi perusahaan dengan pekerjaan dengan pengalaman SS terbanyak ada di US, lokasi perusahaan dengan pekerja dengan pengalaman EX terbanyak ada di US, lokasi perusahaan dengan pekerja dengan pengalaman EN terbanyak ada di US. Untuk visualisasi seperti di slide berikutnya, inilah visualisasi datanya. Itulah enaknya Seaborn ini, kita bisa menggabungkan beberapa data menjadi satu. Next. Kemudian untuk perbandingan kategori ketiga. Nah, untuk kategori ketiga ini saya ingin membandingkan antara work year dan experience level. Nah, untuk pseudocode-nya seperti di depan. Nah, bedanya adalah kita tadi membandingkan antara beberapa variabel, sekarang kita membandingkan beberapa variabel yang berbeda. Nah, untuk kesimpulannya, untuk perusahaan dengan pengalaman pekerja terbanyak pada tahun 2020 yaitu MI, perusahaan dengan pengalaman pekerja terbanyak pada tahun 2021 yaitu MI, dan perusahaan dengan pengalaman pekerja terbanyak pada tahun 2022 yaitu SS, seperti tampilan di depan. Selanjutnya, mengenai perubahan terhadap waktu. Yang pertama, nah, untuk perubahan waktu ini saya menggunakan
violin ya, artinya violin plot artinya seperti gambar biola ya. Jadi plotnya menggunakan kayak seperti biola. Kenapa saya menggunakan ini? Karena tingkat probabilitasnya itu dapat dilihat secara mudah untuk dari tahun ke tahun. Nah, untuk pseudocode-nya seperti di depan. Nah, kesimpulan yang bisa diambil adalah peningkatan gaji dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan untuk setiap level pengalaman pekerja. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit ya, apa maksud dari grafik ini. Nah, semakin dia besar atau semakin dia lebar, itu menunjukkan persebaran datanya itu semakin tinggi. Artinya probabilitas mengalami perubahan itu semakin tinggi juga. Dan untuk garis tengah di kecil itu hanya rentang salary rentang sumbu X-nya itu salary in USD. Jadi kita bisa lihat tampilan seperti di depan. Next. Kemudian perubahan terhadap waktu ini yang untuk yang visualisasi data yang kedua. Nah, kali ini saya ingin membandingkan antara remote ratio dan work year. Nah, kita bisa pseudocode-nya seperti di depan ya. Kita bisa melihat pada sumbu Y yaitu remote ratio, sumbu X yaitu work year dengan warna kuning. Nah, kesimpulan yang bisa diambil adalah lihat garis yang di garis tengah. Nah, untuk garis atas itu kan ada angka 100 tuh. Nah, itu peningkatan remote ratio-nya itu pada tahun 2020 sampai 2022 itu mengalami peningkatan. Kenapa? Pada garis 100 itu, angka sumbu Y100 itu mengalami pelebaran, artinya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk remote ratio 50 pada tahun 2020 sampai 2021 itu mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun selanjutnya. Karena kita bisa melihat ya, dari 50 dari tahun 2020 sampai 2021 pada garis 50 itu mengembang dan akhirnya pada tahun 2022 itu mengempis. Itu artinya mengalami penurunan. Kemudian remote ratio 0 pada tahun 2022 sampai 2021 itu stabil. Tidak ada perubahan seperti lihat di depan. Kemudian mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021-2022. Kita bisa melihat bahwa sumbu Y sama dengan 0 itu mengalami peningkatan atau pelebaran yang cukup lebar. Selanjutnya, mengenai korelasi yang akan dijelaskan sama teman saya, Gastia. Oke, jadi korelasi ini dapat dikatakan sebagai hubungan antara dua variabel. Apakah satu variabel itu akan berpengaruh dengan variabel yang lain, atau satu variabel itu dipengaruhi oleh variabel yang lain. Nah, jadi karena korelasi itu dikatakan seperti itu, variabel yang akan diuji apakah memiliki korelasi atau tidak harus berupa data angka agar dapat diketahui berkorelasi atau tidak. Nah, untuk mengetahui tipe data itu data angka atau bukan, dapat melalui data.dtypes itu nanti kita dapat mengetahui data itu angka atau objek. Kalau misal angka itu pasti nanti integer atau float. Nah, dari situ kita bisa diketahui kalau ada 4 kolom yang memiliki atribut kuantitatif, yaitu work year, salary, salary in USD, dan remote ratio. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, melalui penjelasan Wisnu tadi, secara teknis 4 kolom ini nih nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi untuk membuktikannya, kita cek saja korelasinya. Next. Yang pertama itu ada work year dengan salary. Nah, di sini nilai korelasinya min 0,11 itu dengan source code yang bisa dilihat pada layar, itu nilainya mendekati 0 ya. Artinya kedua variabel ini tuh tidak mempengaruhi, tidak saling mempengaruhi atau ya dipengaruhi dan mempengaruhi. Next. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau misal titik-titiknya itu cuma ada di 2020, 2021, dan 2022. Itu mungkin sebenarnya lebih ke arah perbandingan. Jadi di 2020 ada sekian, 2021 ada ini, 2022 ada ini. Next. Nah, lalu yang kedua ada work year dengan remote ratio. Nilai korelasinya itu min 0,447 sekian. Nah, itu nilainya dekat sama 0 ya. Itu masih salah, nggak apa-apa. Yang benar yang ada di gambar, min 0,447 sekian, itu nilainya dekat dengan 0. Artinya kedua kolom tersebut tidak berkorelasi sama sekali. Next. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, kalau tadi remote ratio itu kan ada 3 ya, ada 0, 50, sama 100. Nah, makanya di sini yang ada titiknya itu cuma ada di angka 0, 50, dan 100. Jadi tiap tahun itu ada pekerja yang bekerjanya bekerja dari rumahnya itu sekitar 0, 50, atau 100. Makanya cuma ada 9 titik itu. Next. Nah, lalu yang ketiga ada salary in USD dengan remote ratio.
Jadi nilai korelasinya itu di angka 0,002 sekian. Nah, ini sangat kecil ya, dan sangat mendekati 0, artinya kedua kolom itu tidak berkorelasi. Next. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, remote ratio itu cuma ada angka 0, 50, dan 100. Dan ya ini mungkin lebih ke grafik perbandingan aja. Kalau misal ada pekerja dengan remote ratio sekian, salary in USD-nya itu berapa, ya ini grafik persebarannya kurang lebih seperti ini. Jadi ya kalau misal dua variabel itu memiliki hubungan satu sama lain, harusnya paling tidak plotnya itu membentuk semacam garis miring atau memiliki gradien, istilahnya seperti itu. Next. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.